Halo, ya, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami dari Great Commission Gospel Ministry Fellowship atau dalam bahasa Indonesianya yaitu Persekutuan Pelayanan Injil Amanat Agung di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Dan nama saya adalah Pendeta Cornelius Ritiau. Ya, selamat bergabung bersama kami hari ini. Puji Tuhan. Saudaraku, hari ini kita akan belajar, yaitu ada banyak hal-hal yang akan bisa terjadi di tahun ini. Banyak sekali hal terjadi di tahun ini, yaitu hal-hal yang tercantum di dalam Alkitab atau tertulis di dalam Alkitab. Tapi yang penting sebagai umat Kristen, saya katakan sebagai umat Kristen yang sungguh-sungguh percaya, kita harus lebih serius lagi untuk berjaga-jaga dan berwaspada khususnya tahun ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa dalam surga, berkati kami, jemaat-Mu, berkati firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang kudus, dan juga berkati hamba-Mu ini, penuhilah sekali lagi hamba-Mu dengan roh kudus-Mu, supaya Engkau berbicara melalui mulut hamba dan hati hamba, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Semua kita katakan? Amin. Amin. Jadi saudaraku, judul dari firman Tuhan hari ini yang Tuhan sudah taruh di hati saya, kita bisa lihat di screen. Judulnya yaitu bisa terjadi di tahun ini. Jadi subjudulnya, percayakah Anda? Dalam bahasa Inggris, it could happen in this year. Subtitle, do you believe it? Banyak kali kita dengar, kita kurang percaya. Tapi saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini Anda bisa percaya. Jadi kita masuk poin nomor 1 dengan cepat. Yaitu akan ada penyesatan bagi banyak orang. There's going to be deception to many people. Tahun ini mungkin bisa terjadi. Coba kita lihat Matius 24 ayat 3-5, apa dikatakan Tuhan Yesus. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ayat 4, Tuhan Yesus jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, katakanlah waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saya taruh, kalau Tuhan Yesus berkata, waspadalah, berarti kita harus sungguh-sungguh apa? Waspada. Karena Tuhan Yesus itu tidak main-main. Dia bilang A, akan terjadi A, dia bilang B. Coba kita lihat ayat 5-nya, dikatakan, sebab banyak orang, katakan banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mesias artinya juru selamat. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi banyak itu bisa 100, 1000, 1 juta, ya lebih ya. Banyak orang yang menyesatkan, yang disesatkan juga banyak. Bisa lebih dari 1 juta, bisa billion ya. Jadi kita lihat bahwa di sini ayat 4 dan 5 adalah perkataan Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus berdosa? Nah, kita contoh 1 Petrus 22, Petrus katakan, kita baca 1 Petrus 22, dikatakan di sini Petrus berkata, ia atau Tuhan Yesus tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam hatinya. Ini Petrus berkata. Nah, Petrus
berani berkata seperti ini karena dia tahu. Coba kita lihat note, saya taruh note nextnya, dikatakan Petrus kenal Tuhan Yesus secara pribadi, di mana untuk selama 3 tahun dia mengikut Tuhan Yesus sebagai seorang muridnya. Jadi dia tahu persis kalau Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa dan tidak ada tipu dalam mulutnya. Dia tahu, dia kenal, dia berjalan 3 tahun setiap hari dengan Tuhan Yesus. Dia berani tulis, nggak ada. Tuhan Yesus tidak ada dusta dari mulutnya. Amin, saudaraku. Amin. Coba kita baca Matius 24 ayat 11. Tuhan Yesus berkata, banyak, lagi kata-kata banyak ya saudaraku. Banyak bisa lebih dari 1, lebih dari 100, banyak lebih dari 1.000.000. Saya tidak tahu, tapi banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, saya taruh judul saudaraku, ini sedang atau bisa terjadi tahun ini. Saudara percaya atau tidak percaya, ini Tuhan Yesus berkata. Nah, saya taruh banyak nabi palsu menyesatkan orang dengan mengajar sambil memberikan tanda-tanda dan mujizat palsu. Saudara tahu zaman sekarang hamba Tuhan tuh kalau berdoa supaya kelihatannya keren gitu, suaranya hebat, taruh mujizat sedikit, apa saja dibikin-bikin. Dan ternyata Tuhan Yesus katakan banyak yang palsu. Amin. Banyak yang palsu. Coba kita baca selanjutnya ayat Matius 24 dan 23 sampai 25. Tuhan Yesus lagi berkata, pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sekali lagi, Mesias itu artinya juru lama. Banyak orang mengeklaim, oh dia ada di sana, saya ada di sini. Makanya kalau ada mengklaim Mesias. Tapi Tuhan Yesus katakan, jangan kamu percaya. Saya taruh note next, coba kita lihat apa note-nya dikatakan. Kalau Tuhan Yesus berkata, jangan kamu percaya, berarti kita harus sangat berhati-hati. Karena Mesias palsu ini hanya melakukan tugas atau instruksi dari siapa? Setan. Dan setan mau kita ikut masuk ke api neraka bersama dia. Ingat, setan sangat licik. Itulah setan, itulah nabi palsu. Dia dikasih instruksi dari setan untuk menipu kita supaya kita semua ikut setan masuk neraka. Saya tidak mau masuk neraka. Coba ayat selanjutnya kita lihat, yaitu 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, orang pilihan saya taruh adalah orang yang sudah lahir baru dalam Roh Kudus. Orang pilihan yaitu Kristen yang betul-betul dipilih oleh Tuhan. Oke, dan di sini dikatakan Mesias palsu dan nabi palsu. Jadi kalau bahasa Inggris katakan double whammy. Double whammy artinya sudah ada Mesias palsu, sekarang ada nabi palsu juga, double whammy. Jadi mereka berkeliaran, saudaraku, untuk menyesatkan kita juga orang Kristen. Bisa kesesat. Jadi saudara hati-hati kalau dengar hamba-hamba Tuhan zaman sekarang, firman Tuhan katakan, ujilah roh mereka. Lihat dari buahnya, orang ini betul apa palsu gitu ya, amin. Jadi kita sekarang masuk poin yang kedua. Ayat 25, Tuhan Yesus berkata, camkanlah aku, Tuhan Yesus, sudah mengatakan terlebih dahulu. Jadi ini Tuhan Yesus katakan, camkanlah. Dia serius. Dia mau menyelamatkan kita. Saudaraku, ada bahaya dari Mesias palsu, nabi palsu. Mereka menipu, menyesatkan. Tapi Tuhan Yesus katakan, camkanlah ini yang dikatakan. Ini semua adalah perkataan Tuhan Yesus. Jadi kita harus percaya dan yakin bahwa hal-hal ini pasti akan terjadi sebelum Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Bahaya Tuhan. Saudaraku, kalau kita tidak hati-hati tahun ini, kita akan
sesat. Baik saudaraku. Pun juga sekarang kita melihat poin selanjutnya, poin yang kedua. Hari ini saya ada 3 poin, 3 poin, yaitu kedurhakaan semakin bertambah. Tadi kita sudah lihat ada lebih palsu dan guru-guru palsu berkeliaran. Sekarang kedurhakaan semakin bertambah. Lawlessness atau iniquity will increase. Coba kita lihat Matius 24 ayat 12, Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus berkata, dan karena makin bertambahnya apa? Kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itulah kedurhakaan bisa lakukan. Durhaka kejahatan pertama, orang cintanya luntur. Kasih kepada manusia, kasih kepada Tuhan, jadi dingin sekali. Saya taruh di bawah notnya, kedurhakaan semakin bertambah, bukan berkurang. Berarti keadaannya akan lebih jahat lagi dari sekarang. Sekarang kita berpikir, aduh kok begini ya. Tapi Tuhan Yesus katakan akan bertambah. Orang bilang tahun depan lebih bagus lagi. Bos, mungkin tahun depan akan kerjaan bertambah. Mungkin tahun ini, saya katakan mungkin bisa terjadi tahun ini. Jadi kita berwaspada. Coba kita lihat contoh 2 Timotius 3 ayat 1-4. Contohnya kedurhakaan. Contoh dari kedurhakaan manusia ya. Ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Yaitu di mana kita hidup sekarang. Dikatakan bukan masa yang baik. Itu damai sejahtera, hidup rukun dan sebagainya. Tetapi yang sukar akan terjadi. Makanya sedang terjadi tahun ini. Makanya Tuhan Yesus kasih kita warning. Kamu harus berjaga-jaga. Coba kita baca ayat 2-nya. Saudara mau tahu sifat-sifat manusia? Baca. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ingat, kasih menjadi luntur. Dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi apa, saudaraku? Pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Saudara lihat ini? Ini sedang kejadian anak-anak berontak kepada orang tua. Jadi saudara tidak usah heran. Ini sudah dikasih tahu di Alkitab. Orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Kamu aja deh, aku sih ya masa bodoh lah begitu ya. Coba baca ayat 3-nya, dikatakan ini sifat-sifat manusia. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4, belum sudah 4 lagi. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Wow. Saudara mungkin berpikir sekarang, pantesan gitu ya. Pantesan. Ya, ini akan bertambah, saudara. Nah, semuanya ini ya tulis akan terjadi di hari-hari terakhir ini. Dan semua ini adalah tanda-tanda dari orang-orang yang murtad. Dan mereka mengadakan ibadah sendiri. Biarpun mereka sejahat seperti ini semua, mereka bikin ibadah. Aneh tidak? Coba kita baca ayat 5-nya. Ini dikatakan, ayat 5-nya secara lahiriah mereka itu siapa? Orang-orang yang baru kita baca di atas. Mereka menjalankan apa? Ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkirin kekuatannya. Jauhilah mereka. Nah, saudaraku, orang bertanya sama saya, Pak, kita kan orang Kristen bukan harus bersaksi. Jauhilah, betul bersaksi, artinya boleh saudara doakan dari jauh. Boleh kita telepon apa dari jauh. Tapi jangan sampai kita dekat berteman gitu. Maksudnya jauhin. Nanti supaya kita tidak terpengaruh. Oke? Surat ini, saudaraku, dituliskan oleh Rasul Paulus kira-kira 2000 tahun yang lalu. Ini semua ditulis. Kira-kira 2000 tahun yang lalu kepada pendeta atau bishop Timotius sebagai suatu peringatan atau warning. Jadi janganlah kita heran saat ini sekarang.
Ini dituliskan 2000 tahun yang lebih. Sekarang 2000 tahun kemudian gimana coba? Amin. Sedang terjadi mungkin saat ini. Coba kita baca 2 Kolose. Rasul Paulus menulis, karena itu matikanlah dalam dirimu, diri siapa? Diri kita. Segala sesuatu yang duniawi, yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu yang jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Paulus kasih tahu kita harus matikan ini. Karena apa? Ya taruh note, ini adalah perbuatan-perbuatan dari orang yang durhaka. Ingat, durhaka akan bertambah. Jadi saya hanya kasih lihat di Alkitab contohnya. Coba kita baca ayat berikutnya, saudara. Semuanya itu mendatangkan murka Allah, yaitu atas orang-orang. Jadi ini perbuatan-perbuatannya. Kalau saudara masih merasakan, wah Pak Cornelius Ritiau, saya ini merasakan seperti itu. Coba saya taruh note, Allah mengasihi orang berdosa. Tetapi dia apa? Dia benci dosa. Allah mau supaya manusia bertobat dari dosa-dosa mereka. Itu Allah mau kita bertobat, saudaraku, sebelum terlambat. Mungkin bisa terjadi tahun ini. Amin. Contoh Lukas 5 ayat 32, kita lihat Tuhan Yesus katakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, yaitu orang-orang yang merasa saya nggak seperti orang itu. Saya sih, ada juga yang bilang saya tidak pernah bunuh orang, saya tidak pernah jahat. Tapi firman Tuhan karena katakan semuanya sudah berdosa manusia. Dia bukan datang untuk cari orang-orang benar, Tuhan. Tetapi orang berdosa supaya apa? Mereka bertobat. Bertobat dari apa tadi? Hal-hal yang tadi kita sudah baca. Yaitu bertobat dari segala hal-hal yang bersifat duniawi atau kedurhakaan. Anda percaya saya tidak menuduh. Saya hanya memberitahu bahwa ini ada di Alkitab. Bisa terjadi tahun ini. Jadi kita berwaspada. Ada amin, saudaraku? Amin. Saudara mau berwaspada? Coba kita lihat poin yang nomor ketiga, yaitu poin terakhir. Di situ saya taruh, Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali. Amin. Jadi di tengah-tengah semua ini, Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali. Seperti saya katakan, mungkin bisa terjadi tahun ini. Haleluya. Coba kita baca Matius 24 ayat 30. Dikatakan, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia, yaitu Tuhan Yesus anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat. Mereka akan apa? Melihat anak manusia itu, yaitu Tuhan Yesus, datang di atas awan-awan di langit dengan segala apa? Kekuasaan dan kemuliaannya. Amin. Tuhan Yesus akan datang di awan. Dari semua ini Tuhan Yesus akan datang. Dan di langit dan awan-awan kita lihat, wow, Tuhan Yesus. Dikat satu note, pada waktu itu, ialah ditulis pada waktu sesudah masa siksaan berat. Lalu Tuhan Yesus datang. Anda bisa baca sendiri kitab Matius 24, 15 sampai 29. Masa siksaan berat. Semua palsu, ya pokoknya palsu lah. Kita semua ditipu dan sebagainya. Tapi setelah pada waktu itu, setelah selesai ini, Tuhan Yesus sudah datang. Amin, saudaraku. Coba kita lihat kisah para rasul 1:10-11. Ini katakan di awan-awan Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus naik ke surga dan turun. Ketika mereka, yaitu murid-murid, sedang menatap ke langit,
waktu itu Tuhan Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea," yaitu murid-murid, "mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Yesus ini, jelas sekali dikatakan, siapa? Yesus ini. Yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan apa? Akan apa? Datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu lihat, dia naik ke sorga. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus naiknya kemana? Ke sorga. Tuhan Yesus bukan terbang sembarangan di awan-awan, dia naiknya ke sorga. Makanya dia katakan, nanti kita tahu, dia naik ke sana, menyiapkan tempat dan sebagainya. Saya taruh not di bawah, saya taruh not apa? Buddha, Muhammad, Siddhartha, itu Siddhartha dari Hindu, Konghucu, Joseph Smith dari dari Mormon dan lain-lain sebagainya. Mereka tidak naik ke surga, nggak pernah. Dan turun lagi dari surga. Tetapi, jadi kalau saudara mau lihat yang asli, yaitu yang naik ke surga. Karena akhirnya semua orang mau ke surga, betul? Amin. Kalau kita mau ke surga, ikut orang yang sudah naik turun ke surga. Makanya dia bilang apa tuh Haji? Coba kita baca selanjutnya, yaitu Yohanes 14:2-3. Di rumah Bapakku di surga banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini Tuhan Yesus katakan. Aku pergi ke surga, aku naik. Untuk apa? Bikin tempat. Kamu ada nanti. Supaya nanti setelah sediakan juga dan sebagainya. Saya baca, yaitu semua murid-murid dan semua orang percaya telah lahir kembali. Yaitu Tuhan Yesus menyediakan tempat untuk murid-murid. Untuk orang-orang yang sudah percaya lahir baru. Oke, so ayat 3-nya kita baca. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, yaitu kita semua, orang-orang percaya, aku akan apa? Datang kembali. Dan apa? Membawa kamu ke tempatku di mana? Di sorga, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, ini orang yang bicara ini, orang yang naik turun naik ke surga. Pertama dia datang ke surga, turun dari surga, dia lahirkan yang Bethlehem, dia sekarang naik, dan dia turun lagi. Kalau saudara mau percaya yang ke surga, ikutilah Tuhan Yesus. Amin. Makanya Tuhan Yesus berkata, saya tahu, Yohanes 14 ayat 6, kita lihat next. Di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, yaitu di mana? Di sorga, kalau tidak melalui aku. Saya taruh, hanya Tuhan Yesus yang berani berkata seperti itu. Tidak ada seorang nabi lain pun yang di muka bumi ini yang berkata demikian. Soalnya pernah dengar orang bilang, akulah jalannya. Aku adalah kebenaran. Dan tidak, sih nggak pernah dengar orang ini. Nah, kalau Anda mau percaya, sekarang Anda cuma berpikir, siapa yang Anda mau percaya? Untuk naik turun ke surga. Ini dikasih tahu jalannya. Jangan kita hanya berdoa, tunjukkan jalannya. Tunjukkan jalannya. Tuhan Yesus kasih tahu, aku jalannya. Amin. Tapi agama-agama, semua orang bertanya. Kalau orang bertanya, dijawab sama Tuhan Yesus. Yang kata tadi, orang-orang lain, Buddha tidak bisa menjawab. Muhammad tidak bisa menjawab. Konghucu tidak bisa menjawab. Tuhan Yesus jawab. Amin. Ya, dia bilang, aku jalannya. Dan dia berani menyatakan ini. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Matius 24 ayat 44 dikatakan, Tuhan Yesus berkata, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia atau Tuhan Yesus datang kembali pada saat yang tidak kamu. Jadi kita nggak tahu. Apakah Anda sungguh-sungguh siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali ke dunia? Mungkin tahun ini. Amin. Mungkin dia akan datang.
Amin. Haleluya. Kita baca ayat terus ini, ada kitab Matius. Ya, kita baca kitab Wahyu 3 pasal 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan apa? Bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku itu hanya Yesus Kristus akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba, katakan tiba-tiba, aku tiba-tiba datang kepada. Amin. Tiba-tiba. Bisa kejadian juga ini malam, bisa kejadian tahun ini. Saudara siap nggak? Coba saya taruh note, kita sudah berselesai. Saya taruh note di sini next ya. Kita perlu bertobat sekarang juga, karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali. Kemungkinan bisa siang atau malam ini juga. Amin. Bisa terjadi. Karena nggak ada yang tahu. Tuhan Yesus nggak pernah kasih tahu. Jadi aplikasinya bagaimana, saudara? Saya taruh aplikasi. Yaitu ingat judulnya, bisa terjadi di tahun ini. Percayakah Anda? It could happen in this year. Do you believe it? Everything that we say, kita belajar ini terjadi hari ini. Coba naik aplikasi ringkasan. 1A, akan ada penyesatan bagi orang banyak. Bisa terjadi dan mungkin sedang terjadi. 2, dikatakan kedurhakaan semakin bertambah. Kita pelajari tadi. Poin ketiga, Tuhan Yesus akan datang kembali. Amin. Dan tiba-tiba kita tidak tahu kapan. Next, aplikasi ringkasannya. Soal Anda mau percaya atau tidak terhadap firman Tuhan hari ini, itu adalah hak penuh Anda. Tetapi tugas saya ialah saya hanya menyampaikan firman Tuhan ini kepada Anda sekalian. Itu tugas saya sampaikan. Tetapi saran saya ialah paling sedikit Anda mencoba untuk percaya. Karena Anda tidak usah membayar apa-apa untuk mencobanya. Jadi Anda tidak akan rugi apa-apa kalau memang firman Tuhan ini ternyata sama sekali tidak ada kebenarannya. Nggak rugi. Paling sedikit kita coba. Amin. Aplikasi. Seperti ada tertulis di kitab Wahyu 22, pasal 22 ayat 20, kita baca next. Kita baca, ini bagus. Ia, itu Tuhan Yesus Kristus yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Amin. Dia akan datang segera di awan-awan. Kita lihat aja, tungguin. Bisa hari ini juga dia datang. Tiba-tiba trompet berbunyi dan sebagainya. Amin, saudaraku. Amin. Dan itulah firman hari ini, saudaraku. Saya rasa firman ini cukup jelas. Semua dari Alkitab, bukan dari saya, saudaraku. Saya tidak bikin-bikin firman Tuhan. Semua yang Anda sudah pelajari hari ini adalah tulisan dari Alkitab. Saya akan berdoa, kita berdoa semua. Saudara mau bertobat, kalau saudara merasa Tuhan, saya belum bertobat, saya akan berdoa supaya Tuhan bersihkan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu. Kalau saudara mau bertobat, katakan, Tuhan Yesus, saya sudah dengar firman-Mu. Dan saya tahu Tuhan akan datang. Dan datangnya tiba-tiba. Kalau mungkin saya belum siap untuk menyambut kedatangan-Mu, tolong saya Tuhan. Ampuni saya dari segala dosa-dosa saya. Hidup kedurhakaan saya. Sucikan saya dengan darah-Mu yang kudus itu. Jadikanlah hidup saya menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya akan percaya bahwa Tuhan akan datang kapan saja. Mungkin hari ini. Oleh sebab itu, saya akan siap. Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Kalau Anda sudah berdoa itu, saya yakin doa Anda sudah dijawab. Asal Anda berdoa sungguh-sungguh. Dan saudara akan diangkat dengan bersama-sama saya juga, saya percaya. Dan kita semua di awan-awan ketemu Tuhan Yesus. Jadi saudara siap dan kita akan berdoa pendek. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, berkati firman-Mu, berkati kami semua. Firman-Mu ini supaya keluar, pergi tidak percuma, tapi akan melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudara, terima kasih. Salam dari kita, Great Commission Gospel Ministry. Amin. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.